ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Anda ngundang saya, ente yang mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih framing Roma Irama Al-Kaburi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Haji Roma Irama yang kami cintai, semoga tidak tua-tua keladi, semakin tua makin menjadi-jadi. Biar tidak panjang lebar perbicaraan ini, mari kita simak langsung apa isinya video ini buat Bang Haji Roma Irama yang di sana. Dia mengatakan seolah-olah dia mengejek dan meremehkan. Contoh, saya dulu mengundang salah satu dari Rabi'atul Alawi, tapi dia tidak datang. Lah terus kemudian ketika mereka mengundang, apakah saya harus datang? Sambil ketawa cengengesan. Ente yang mau datang, Anda mesti datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang begini, harusnya Bang Haji Roma Irama bisa menempatkan dirinya, dia dengan orang yang berilmu, dia dengan ulama, dia dengan orang yang memang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Anda mengundang ulama, itu tidak pantas, nah itu kurang ajar. Bagaimana Anda memposisikan diri sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang mengusung akhlak tinggi baginda Rasulullah SAW, kemudian Anda dengan kurang ajarnya mengundang ulama? Datang dong ke ulama, sowan, sungkem kepada ulama. Anda matur, bagaimana pendapat Anda ulama? Bagaimana Anda bisa menilai seperti ini ulama? Itu caranya akhlak kita. Karena bagaimanapun Anda kalau misalkan tahu diri, tidak mungkin Anda mengundang Rabi'atul Alawi. Kemudian yang selanjutnya, Anda diundang, Anda tidak datang karena membalas dendam. Baik, 2 poin. Anda tidak menghormati dan tidak bisa memposisikan dirinya siapa ulama dan siapa bukan. Yang kedua, Anda mempunyai rasa dendam. Anda mengajarkan rasa dendam atau hasud, dengki atau apapun namanya ketika mengatakan misalkan saya dulu mengundang dia tidak datang. Kalau misalkan sekarang saya diundang, apakah saya harus datang? Secara tidak langsung mafhum mukhalafahnya, Anda diundang tidak akan datang karena dulu Anda mengundang mereka tidak datang. Tapi sekali lagi Anda salah memposisikan Anda dengan para ulama atau habaib yang ada di dalam Rabi'atul Alawiyah. Beliau orang-orang yang alim dan orang-orang alama dan orang-orang yang dekat kepada Allah, tidak dekat kepada lagu-lagu dan apapun yang seperti keseharian Anda. Anda harus tahu diri. Sebagaimana Rasulullah SAW diberikan, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bahwasanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Qul ya Muhammad, di dalam beberapa tafsirnya, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maksudnya apa? Orang yang tidak berilmu harus tahu diri, menghormati orang yang berilmu. Sebagaimana di dalam Al-Quran di dalam ayat lain disampaikan bahwasanya, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang tidak punya ilmu. Habaib diangkat derajatnya daripada Anda. Sadaba Alawi diangkat derajatnya yang alim-alim daripada Anda. Anda tidak bisa secara serta-merta kemudian mengundang. Itu namanya su'ul adab Bang Haji Roma Irama. Kemudian yang selanjutnya Anda harus pahami bahwa dengan tidak sadarnya Anda dengan cengengesan mengatakan bahwasanya ketika dia diundang tidak datang, bagaimana saya mungkin datang? Ini adalah bagian daripada Allah membongkar sebenarnya kedok Anda bahwa Anda tidak punya akhlak. Ayo kita pertanggungjawabkan. Bagaimana Anda mempunyai akhlak? Jangankan kepada orang ulama, jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir pun kita harus menghormati. Kepada siapapun sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an, "Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ketika engkau dihormati, maka engkau berilah balasan yang lebih baik daripada penghormatan orang lain kepada Anda. Tapi ketika Anda tidak bisa menghormatinya, paling tidak Anda membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Ini yang paling penting Anda harus tanamkan, bahwasanya Anda tidak memiliki karakteristik semacam itu, akhlak yang diajarkan baginda Rasulullah SAW bagaimana menghormati orang lain, apalagi ini orang berilmu. Ini bagian daripada cara kita untuk menjaga diri Bang Haji Roma Irama supaya kita betul-betul berada tegak lurus di dalam jalan baginda Rasulullah SAW. Di dalam satu kesempatan baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya adil amanata ila man itamana qaulata khun man khanak. Ini secara umum hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya adil amanata ila man itamanaka.
Sampaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Jadilah kamu amanah kepada orang yang mempercayaimu. Tapi wala takhun man khanaka, dan jangan engkau membalas ketika orang membuat kezaliman kepadamu, atau paling tidak orang khianat kepadamu, lalu Anda membalas dengan berkhianat juga. Ini bukan ajaran Islam, ini bukan bagian ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan diajarkan kepada umat, kepada fan-fan Anda. Anda harus hati-hati ketika satu ucapan Anda keluarkan kemudian ditiru oleh fan-fan Anda yang hari ini mulai rontok dan berguguran, maka ini adalah namanya su'ul adab. Ini namanya dosa jariah yang akan terus bergulir sebagaimana bola salju sampai pada akhirnya engkau wafat di usia yang hari ini sudah tua, dan engkau akan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini bagian daripada upaya kita untuk mengingatkan semuanya netizen. Anda harus berhati-hati dengan siapapun tokoh yang kau cintai. Di dalam salah satu tafsir Jalalain disampaikan bahwasanya ketika cinta kepada tokoh atau idolanya, artis yang mohon maaf kafir, dan cintanya itu melebihi daripada profesinya, artinya dia sampai cinta, oh orang kafir tersebut cinta kepada agamanya, kok taat beragamanya, itu haram. Tapi ketika engkau cinta kepada artis atau tokoh orang-orang kafir misalkan, Anda cinta karena profesinya saja sebagai penyanyi atau lain sebagainya, di dalam tafsir tersebut disampaikan ini makruh. Nah, bagaimana Anda bersikap kepada Bang Haji Rhoma Irama seperti ini? Ketika Anda dengan kecintaan Anda terus bersikukuh memegang Bang Haji Rhoma Irama sebagai tokoh idola dan memasrahkan keagamaannya dan ikut fatwanya bahwasanya misalkan Ba'alawi ini terputus, maka dengan secara otomatis ilmu-ilmu yang begitu banyak dan begitu luas dan begitu mendarah daging di dalam pesantren-pesantren kita juga terputus otomatis. Karena apa? Karena gurunya dianggap pendusta, karena muallifnya dianggap pendusta, karena musannifnya dianggap pendusta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada Anda yang pengagum-pengagum Bang Haji Rhoma Irama, jangan Anda mengagumi orang melebihi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mempercayai Bang Haji Rhoma Irama dengan catatannya, keyakinannya yang katanya hakul yakin tapi kosong melompong, tidak ada isinya, Anda telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, man waliya min amril muslimina syai'a fawalla rajulan li mawaddatin aw qarabatin bainahuma faqad khana Allah wa rasulah. Ini adalah pesan baginda Rasulullah SAW, yang artinya adalah siapa yang mempercayakan keagamaannya, mengangkat kepemimpinannya tentang agama khususnya, kemudian fawalla rajulan, kemudian dia mengangkat orang lain, tokohnya, idolanya, dipercayakan keagamanya kepada dia, yang namanya raja dangdut, ya sudah raja dangdut saja, tidak usah dianggap sebagai imam atau tokoh atau panutan di dalam beragama. Ketika engkau melakukan hal itu, cinta kepada Bang Haji Rhoma Irama karena memang menjadi fansnya Anda, kemudian mengikuti apapun yang disampaikan itu diikuti, faqad khana Allah wa rasulah. Engkau telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini bagian daripada catatan penting yang harus kita jaga untuk menjaga keimanan dan akidah kita. Ada yang lebih keras lagi, lebih tegas lagi dalam hal ini. Bagaimana yang harus kita jaga untuk menjaga keimanan dan akidah kita? Apapun yang disampaikan itu diikuti, faqad khana Allah wa rasulah. Engkau telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini bagian daripada catatan penting yang harus kita jaga untuk menjaga keimanan dan akidah kita. Ada yang lebih keras lagi, lebih tegas lagi dalam hal ini. Bagaimana Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an menyampaikan, berpesan, berwasiat, bernasihat kepada Yazid bin Abi Sufyan, man waliya minal muslimina syai'a fa ammaro, kemudian mengutus, mengangkat, memberikan satu mandat kepercayaan kepada orang tersebut karena muhabatan, karena cintanya, karena senangnya, karena idolanya, karena fansnya, maka fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Maka laknat Allah akan terjadi kepadanya, malaikat mempunyai laknat kepadanya, seluruh umat manusia akan melaknat dirinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini bagian daripada apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pertahankan sebagai keimanan kita sampai kita husnul khotimah dan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik sikap adalah bertawakal ala Allah. Tapi sikap yang saat ini Rhoma Irama tidak sama dengan yang dulu. Apakah Rhoma Irama yang sekarang ini bukan Rhoma Irama yang dulu? Terima kasih Bang Haji Rhoma Irama sudah menyempatkan video kami lewat di beranda-beranda YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.